Baru pulang kerja, cuy. Oke, fokuskah sudah? Sudah siapkah belajar? Sudah tahu dosennya yang mana? Sudah, Pak, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayaknya pertama kali aku ngajar di kelas kalian ya. Iya, Pak. Jadi mata kuliah yang kupegang adalah Sistem Informasi Manajemen. Jadi sebenarnya perkuliahan ini nanti aku konsepnya karena kita lagi copot-copitnya ini belum selesai, ya kan? Terus kita mengurangi kuota JOM, jadi nanti apa ya, materi-materi singkat aja, selanjutnya nanti ada penugasan. Terus ini nanti dibikin sistem kelompok ya, ada penugasan kelompok, ada penugasan secara individu atau secara pribadi. Iya, Pak. Oke, yang lagi ngobrol di mute sebentar ininya, mikrofonnya, biar teman-temannya tidak terganggu, ya kan? Oke, sudah? Ya, sip sudah, Immanuela. Nah, oke, lanjut ya, to the point ya. Jadi, kenapa kita belajar atau kuliah sistem informasi manajemen? Sebelum di sistem informasi manajemen, saya pengen mengajak kita berpikir, ambil kasus singkat aja di sini. Di Sangatta, siapa yang ikut demo? Ada mahasiswanya? Kita ngambil dari Alim, banyak. Alim Pak, Alim. Alim kah? Iya. Indrawan Pak yang kerjain, Indrawan. Oke. Sekarang ini, coba kita berpikir secara manajerial, bagaimana mengelola informasi-informasi yang ada di pemerintahan. Jadi ibaratnya sekarang demo, ini mahasiswa pada demo di samping rumah saya, kebetulan dekat kantor DPR. Di sisi lain, pemerintah ini berusaha supaya jangan perusahaan-perusahaan asing pada keluar dari Indonesia. Kayak apa tuh di sisinya? Karena pada dasarnya, mau tidak mau kita ini dikungkung sama 3 negara besar. Negara Cina, Amerika, sama Australia. Nah, ketiga negara ini punya kepentingan terhadap Indonesia. Karena Indonesia inilah negara yang ibaratnya kalau istilahnya gemah ripah loh jinawi, sumber daya alamnya banyak sekali kita punya ya. Lalu bagaimana ada informasi perusahaan-perusahaan ini pada mau hengkang dari Indonesia. Logikanya kalau perusahaan itu pada hengkang dari Indonesia, otomatis kesempatan kerja yang ada sekarang pada hilangan kan? Kesempatan kerja di perusahaan. Kenapa hengkang? Yang pertama, kemungkinan buruh-buruh di Indonesia, pekerja Indonesia katanya cerewet semua. Ya kan? Yang kedua, perusahaan sekarang lagi berusaha membangun ekonominya karena lagi rugi besar ini. Gara-gara yang namanya corona. Ya kan? Bagaimana dia membangun ekonominya, sementara di sisi lain, orang-orang yang bekerja di bawahnya pada menuntut haknya. Lagi bangkrut-bangkrutnya. Nah, disitulah kendalanya, lahirnya ibaratnya pandangan dari pemerintah, lahirlah rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, itu dari informasi-informasi manajerial, informasi-informasi manajemen. Akhirnya sekarang, karena segala sesuatunya itu dipercepat dan dipaksakan, jadi para mahasiswa dan masyarakat tidak percaya kan sama pemerintah sekarang. Nah, kesalahannya apa di sini sekarang? Yang jadi bentrok kayak gini, kesalahan utamanya adalah manajemen menyebarkan informasi kepada masyarakat, kepada kita para mahasiswa, ya kan, kepada rakyat Indonesia itu terputus rantai-rantai manajemen informasinya. Apalagi ditambah dengan berita-berita yang namanya hoak-hoak begitu. Akhirnya apa sekarang? Negara kita diacak-acak, diadu-adu dengan demo kayak gini, berapa tingkat kepercayaannya lagi investor-investor asing ke Indonesia. Makanya ke depannya kita harapkan para mahasiswa yang demo ini kalau bisa nanti ke depannya bikin perusahaan sendiri, gaji orang yang layak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita nggak tergantung lagi sama pemerintah atau
investor-investor asing. Oke. Sebelumnya yang aku ngoceh sedikit gini, mudahan paham, nggak paham, nggak usah kamu pikirkan. Yang penting kita kuliah tamat, 7 kali pertemuan, semester selesai. Ya kan? Nggak usah dipusingin. Nah, terus, prinsip perkuliahanku, dalam setiap kali pertemuan, nanti aku kasih 3 soal, kalian jawab 3 soal itu, ya kan? Setelah selesai ini, kalian cari jawabannya. Susahnya ngomong, sebentar aku minum. Kalian cari jawabannya, 3 pertanyaan. Ntar ya, aku share screen sebentar ya. Kita belajar dasar-dasar dulu. Kita share screen. Oke, bosku. Bisa kelihatan kah, bosku? Nanti materinya aku upload di channel YouTube-ku. Jangan lupa like dan subscribe. Karena aku butuh follower sampai 1000. Nggak bisa. Oke, kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, sistem informasi manajemen, kita review sejenak tentang apa itu manajemen, ya kan? Kita review manajemen itu adalah sebuah fungsi perencanaan, pengorganisasian, penentuan staf atau staffing, kemudian bagaimana kita menggerakkan orang dan bagaimana kita mengawasinya, ya kan? Ini 5P, fungsi manajemen, ya kan? Perencanaan, organisasi, penentuan, penggerakan, sama pengawasan. Apa yang diawasi? Tentunya sumber daya yang dipakai. Sumber dayanya apa di situ? Manusia, material, ya kan? Mesin-mesin, metode juga, sistem atau konsep juga termasuk salah satu sumber daya. Sampai ke pemasaran, bagaimana mengelola uang dan bagaimana mengelola informasi. Nah, informasi ini juga sumber daya nih. Siapa yang menguasai teknologi dan informasi, yang memahami informasi, dia yang bakal sukses di dalam hidupnya. Nah, itu aja kuncinya. Lalu bagaimana tujuannya? Kita mengefisienkan sama mengefektifkan. Nah, pertanyaan pertama buat kalian, tulis. Nah, soal pertama, tenang aja, 3 soal aja ya. Kalau kelebihan teriak, Pak, lebih gitu. Efektif dan efisien. Coba uraikan secara sederhana, nggak usah kepanjangan. Ini soal 1. Sudah dicatat belum? Halo, manusia? Sudah catat? Sudah, Pak. Belum, Pak. Screenshot aja, Pak. Screenshot. Sudah. Nggak saya catat, screenshot aja, Pak. Ya sudah, foto. Foto aja, foto saja. Kasih besar, Pak, kasih besar. Oke, kasih ganal. Oke. Oke deh. Oke, lanjut ya. Mantap. Oke, lanjut. Nah, Coba uraikan secara sederhana. Apa ini, siapa coret-coret nih? Nah, nanti dulu coret-coretnya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya sumber daya ini, bagaimana dikelola dengan seefisien mungkin dan bagaimana seefektif mungkin supaya ada nanti hasilnya, ya kan? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil. Kalau sekarang hasil ini sebenarnya bukan sekedar hasil, tapi ini istilahnya outcome. Gini kah tulisannya outcome. Pokoknya kayak ginilah. Kan aku lain orang bahasa Inggris, ya kan? Aku orang Indonesia. Oke? Nah, intinya sistem informasi manajemen adalah memaksimalkan bagaimana dalam sebuah organisasi ini fungsi-fungsi manajemennya ini terpenuhin. Intinya di situ. Makanya sistem informasi itu, ntar ini ku close, ku kasih materi yang lain, ke sini lagi. Jadi pada dasarnya sistem informasi itu
adalah computer based information system. Segala sesuatu yang terkomputerisasi. Itu istilah sistem informasi secara sederhana. Atau biar aku tulis di sini. Sistem kekecilan ya. Ntar aku ganalin. Nah, sistem informasi itu tidak lain adalah proses komputerisasi informasi. Nah, itu intinya. Terserah kamu mau catat atau enggak, yang penting kamu nyimak, kuliah selesai, bulikan kita. Lanjut, berbicara mengenai computer based informasi system dan bagaimana sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, posisi manajemen informasi sistem adalah di sini posisinya. Ini manajemen informasi sistem. Ini ada accounting informasi sistem, manajemen. Ada lagi sistem pengambilan keputusan atau di sini DSS, decision support system, ya kan? Atau terjemahannya di sini, ya kan? Kemudian ada yang namanya PO, virtual office. Sekarang zamannya, kamu bayangkan sekarang kamu nggak usah punya toko, nggak usah punya toko fisik, dengan modal kamu buka lapak di Tokopedia, kamu sudah punya toko online, ya kan? Kamu bayangkan sekarang orang capek-capek bikin hotel, ya kan? Tapi dengan orang punya sistem yang namanya Traveloka, dia memiliki hotel di seluruh dunia. Itu logikanya kayak apa, ya kan? Terus, kamu bayangkan dengan menguasai sistem informasi, seorang Nadiem Makarin, ya kan? Dia punya mobil-mobil sama motor-motor di seluruh Indonesia, bahkan punya anak buah. Padahal yang cari duit kamu, yang daftar nge-Grab kamu, yang punya motor kamu, tapi dipakai sama alat bisnis sama si Nadiem. Bagaimana itu logikanya? Karena dia menguasai yang namanya ini semua, unsur ini, memahami logika-logika ini. Nah, sekarang kita sebagai seorang mahasiswa bukan cuma teori, bagaimana kemampuan kalian mengelola sistem informasi itu untuk menjadi sumber mata pencaharian kita, jadi penghasilan kita. Begitu ceritanya. Karena kuliah di STE ini nggak cuma kalian namatkan S1, sarjana, lulus, tapi bagaimana pola pikir kita berkembang, ya kan? Selain yang jomblo-jomblo yang bebiniannya dapat jodoh dari kampus. Oke, kita lanjutkan. Accounting informasi sistem memegang peranan penting. Manajemen informasi sistem. Nah, kalau ini sistem informasi akuntansi di jurusan akuntansi. Kemudian ada sistem pengambilan keputusan. Ini kalian sebagai manajer, bagaimana kalian mengelola virtual office, ya kan? Virtual office itu bagaimana mengelola segala sesuatunya terkomputerisasi, diupload di server, ya kan? Bagaimana lagi di sini? Nih, ada KBS. KBS ini artinya Knowledge Based System. Bagaimana sistem pendidikannya dalam mengelola si perusahaannya itu, ya kan? Kemudian langsung lagi ke sini, nih, EIS, Executive Informasi System. Bagaimana para investor memahami kondisi perusahaannya dari sebuah software itu. Jadi sistem informasi intinya software yang mengkorelasikan ini semua. Makanya berbasis komputer. Apalagi nih, MKIS, MNIS, PIS, HRIS, kita lihat di sini. Dari sistem informasi marketing, sistem informasi manufacturing. Manufacturing itu perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Bagaimana mengelola keuangannya, ya kan? Finansial informasinya, bagaimana human resource, bagaimana mengelola manajemen sumber daya manusianya, bagaimana mengelola informasinya, bagaimana mengelola ENTIS informasi sistem atau enterprise informasi sistem. Ini enterprise nih. Enterprise. Gimana sih tulisannya enterprise? Aku ngomongnya lancar, nulisnya susah. Enterprise. Pokoknya enterprise. Nanti aja sudah ya. Nah, susah nulisnya. Pokoknya itu enterprise informasi sistem. Oke, sebelumnya kecepatan apa enggak aku ngomong nih? Kecepatan, Pak. Kecepatan kah? Iya, Ya, Pak. aman lah ya, Pak. Aman.
Nggak usah pikirkan pokoknya, dengarkan aja, paham nggak paham belakangan. Yang penting kita kuliah. Siapa? Oke, kita lanjut aja ya. Nanti ku upload di YouTube-ku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Siap. Oke. Mata kuliah kita, materi pada pertemuan pertama kurang lebih ada 31 slide, yaitu memahami bagaimana nih Introduction the Computer Based Information System. Bagaimana memahami informasi, sistem informasi itu intinya adalah segala sesuatu yang terkomputerisasi. Kalian cari bukunya, kalau kalian mau, ini bukunya. Sistem Informasi Manajemen Mbah Raimon namanya di sini. Sebentar aku buka Google. Nah, kita buka sama-sama Mbah Google-nya. Nggak promosikan ini, Pak. Iya, kamu cari sendiri tapi. Sistem Informasi Manajemen Raymond McLeod. Ini bukunya. Mana sope-sope di sini? Biasanya bubuhanmu senang beli di sope. Adakah bukunya di sini? Ada enggak gambarnya nih? 50.000 nih. Kalau buku bajakannya murah. Nah, ini bukunya. Ini buku ibaratnya kalian kalau pengen jadi mahasiswa seutuhnya dan memiliki uang, belilah buku ini. Kalau nggak punya duit, belilah buku bajakannya. Ya kan? Ini buku dasarnya Sistem Informasi Manajemen. Sebentar ya. Saya ngambil di koleksi perpustakaan saya bukunya. Oke, bosku. Kelihatan nggak nih muka saya nih? Nggak ada. Gimana caranya ngeblok? Kita stop share dulu, kita fokus. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan kan? Nah, ini dasar buku-buku tentang sistem informasi manajemen. Usahakan kalau kalian pengen baca buku, ya dibelilah buku kayak gini kan. Paling tidak ada kenangan kalian semasa kuliah, ya kan? Nah, kalau nggak ada, silahkan ke perpustakaan. Masalahnya ada juga e-book di internet, cuman e-booknya ini bahasa Inggris. Nanti saya carikan, saya bagikan di WA. Masalah pertanyaan pertama, ngantuk nggak kamu pakai bahasa Inggris? Itu aja pertanyaanku. Kalau aku dari kuliah S1 sampai S3, bahasa Inggris nggak pasti ngantuk. Oke, aku lanjutkan lagi. Kita share screen lagi, bosku. Ini ku close. Ini PowerPoint-nya lagi fokus, isinya buku ini. Aku dapat dari internet. Intisari dari isi buku ini ada di PowerPoint. Nanti ku bagikan. Oke, lanjut. Next. Nih. Faktor stimulasi yang membuat orang menarik membahas sistem informasi manajemen. Ya kan? Beberapa faktor yang menstimulus ketertarikan orang dalam informasi, manajemen informasi. Bahkan ada kuliah S1 yang khusus sarjana ilmu komputer itu, sarjana ilmu komunikasi, fokusnya ke mata kuliah jurusan sistem informasi. Yang difokusinnya adalah mata kuliah bagaimana mengelola ini. Nah, yang pertama apa di sini? Semakin berkembang dan semakin kompleksnya aktivitas bisnis, baik tentang internasional ekonomi, bagaimana persaingan global, ya kan, bagaimana meningkatkan kompleksitas dari teknologi, ya kan, bagaimana shrinking time frame, bagaimana memangkas waktu lebih singkat, ya kan, dan ada lagi kendala constraint, social constraint, bagaimana keadaan sosial di negara ini. Jadi sadar nggak sadar, paham nggak paham, semakin hari kita ini menuju akhir zaman kalau aku bilang. Kenapa aku bilang akhir zaman?
Kenapa ya? Intinya mau ndak mau kita ini sudah dihadapkan. Kalau zaman bahari HP kamu tuh HP masih biasa, ya kan? Sekarang HP itu semakin kecil, semakin canggih. Kalau zaman bahari internet itu susah sekarang, mungkin inilah ceritanya gara-gara copat-copet ini akhirnya online kita ya. Apa jadinya kalau ada copat-copet ini kita ndak bisa online, ndak bisa ada jom kayak gini, ya kan? Nah, itulah salah satu faktor yang menstimulus tentang sistem informasi manajemen ini. Oke. Bisa ngikutin? Nggak bisa ya sudah, lanjut lagi. Bisa. Ya kan? Lanjut Pak. Lanjut Pak, enggak. Pokoknya pusing, nggak pusing, dengarkan aja. Yang penting aku ngoceh. Langsung bagaimana tentang mengimport computer capability. Nah, sekarang bagaimana komputermu itu bagaimana kamu tingkatkan, bukan cuma tingkat kemampuan PGA grafisnya supaya kamu main game online kayak gitu ya, tapi bagaimana kemampuan komputer meningkat dari segi ukuran, kapasitasnya, ya kan? Bagaimana daya tampung data. Sekarang, kalau database sekarang, kamu handphone, ya kan, handphone kayak gini, memori cuman sampai 256 giga, sementara datamu banyak, ya kan? Bagaimana sekarang antisipasinya, mau nggak mau kamu langganan namanya iCloud, ya kan? Langganan yang namanya Google Drive yang unlimited penampung datanya. Sekarang database perusahaan, database bisnis semuanya berbasis online kayak gitu. Jadi andai kata komputermu hilang, ya kan, sistemmu hilang, semuanya sistemnya secara online. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Dari Tokopedia, Bukalapak, ya kan, semuanya serba online. Kemudian masalah ukuran, penampungan data, sekarang tersolusikan dengan sistem online. Yang kemudian masalah speed, kecepatan data. Nggak mungkin lagi sekarang kamu butuh komputer-komputer yang lambat, sementara kamu butuh untuk desain, grafis, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini materi yang kedua. Sebentar. The most valuable resource. Apa yang paling sumber daya yang paling berharga? Apa? Apa kira-kira? The most valuable resource is ini, informasi. Jadi sekarang siapa yang menguasai informasi, dia yang menang di pasar. Nah, ini luar biasa. Lanjut di sini, nih, pada bagian ini, slide selanjutnya, ada 5 utama sumber daya. Yang pertama tadi, sebelum yang kujelaskan di awal tadi, ada manusianya atau personelnya, ya kan? Ada materinya, ada kemudian machine, ya kan? Ada machine ini termasuk tentang fasilitas dan energinya. Kemudian ada money, ada uang, ya kan? Semuanya ini bisa dilihat secara fisikal. Ini sumber daya secara fisikal. Dan sumber daya yang ini bertambahlah nanti namanya sumber daya informasi dan data. Itu secara konseptualnya. Nah, inilah kenapa mata kuliah sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, ya kan? Itu mata kuliah yang penting. Dan dimasukkan ke setiap bahan-bahan ajar. Lanjut. Bagaimana sumber daya itu dikelola? Yang pertama di-query, kemudian di-assemble atau di-prepare, kemudian bagaimana dimaksimalkan penggunaannya, dan bagaimana sumber daya tadi jika sudah ibaratnya jelek, kita replace, kita ganti dengan sumber daya yang lebih bagus lagi. Ini dia ceritanya. Bagaimana sumber daya dikelola. Aku jadikan soal kadalah. Nanti aja sudah ya. Nah, lanjut. Siapa yang menggunakan sumber daya? Yang jelas, kalian sebagai pemimpin, ya kan? Karena setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin di muka bumi. Bagaimana dia mengelola apa yang ada dalam dirinya supaya kalian menjalani hidup. Nah, itulah namanya manajer. Karena dalam diri setiap orang ada manajer. Kemudian siapa lagi yang pengguna? Seseorang yang bukan manajer. Contohnya siapa? Para karyawan, para investor, ya kan? Kemudian
orang dan organisasi dalam perusahaan, organisasi dalam lingkungan perusahaan juga yang menggunakan informasi tadi. Jadi di sini who are the user, siapa user yang menggunakan informasi, ya 3 orang ini ya, manager, non-manager, person, and organization in the firm environment. Oke, aku lanjutkan, paham tidak paham belakangan. Lanjut. Lalu, bagaimana influence of management level of informations? Nah, ya kan? Nih, bagaimana nih inputnya nih? Dari level-level dari sumber daya informasi tadi. Mau ndak mau di lingkungannya nanti terdiri dari ini. Dari strategik, manajemen, sama operasional. Level operasional, level pengendalian manajemen, level perencana. Ini semuanya dampak dari penggunaan informasi tadi. Ini kepakai dalam membuat strategi yang lebih bagus untuk memenangkan persaingan di perusahaan atau di kehidupan. Bagaimana ini juga informasi digunakan sebagai memanajemen, ya kan? Mengendalikan di sini antara lingkungan dengan kondisi internal di tempat kita kerja atau di perusahaan itu. Kemudian bagaimana tahap pengoperasionalnya. Semakin ada informasi yang lebih canggih, lebih terbaru dan terbaharui, bagaimana tuh mengendalikan operasionalnya? Disinilah sistem informasi manajemen berjalan. Lanjut lagi di sini. Summary dan detail, secara ringkasan dan secara detail informasi itu ya. Kulewatkan aja. Nih, kata kuncinya. Manager can be found on a level N in all functional area of the firm. Ya kan? Di mana di sini setiap manajer bisa ditemukan dari setiap level dan setiap fungsi di setiap area-area dalam perusahaan. Disinilah posisinya. Posisi paling atas adalah level manajer strategik. Dia yang melakukan proses perencanaan. Level di tengah adalah level manajer yang mengontrol, ya kan, mengendalikan si perusahaan tadi. Level yang paling bawah adalah paling bawah bukan berarti di bawah, tapi dia jantung juga, ya kan, yang mengoperasionalkan perusahaan tadi. Apa yang dioperasionalkan? Fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi informasinya, ya kan, fungsi pembuatannya, manufacturing, proses pembuatan dari bahan baku sampai bahan yang siap dijual, dan bagian fungsi marketingnya. Ini secara umum dalam sebuah perusahaan. Jadi intinya, sistem informasi manajemen itu ada di setiap tingkatan. Entah kalian sebagai atasan yang berpikir secara strategik bagaimana rencana ke depan perusahaan, entah kalian sebagai mengendalikan perusahaan, dewan direksinya, ya kan? Entah kalian sebagai pegawai di perusahaan atau operational control level. Oke, lanjut. Oke, lanjutkan. What manager do? Payol fungsi. Sebentar. Ada yang tahu payol? Pernah dengar payol? Pengantar manajemen ada nih. Pernah dengar enggak? Halo manusia. Pernah, Pak. Nggak pernah. Sudahlah. Nggak pernah, Pak. Bohong berarti baru dia ngomong payol. Nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya, kalau kamu nggak pernah dengar berarti kamu bohong. Baru aja ngomong aku tadi payol. Henry Payol. Sebentar. Nah, kalau kamu mau Mbah Payol, ini mbahnya kita nih. Nah, kalian sarjana manajemen harus tahu mbahnya. Puyol aja, Pak. Puyol aja taunya. Ini leluhurmu nih. Leluhurmu di ilmu manajemen. Datukmu kisahnya. Kalau yang suka dunia mistis. Ya kan? Henry Payol ini orang Turki. Ya kan? Dia meninggalnya di Paris. Salah seorang tokoh ilmu manajemen. Salah satu bapak ilmu manajemen di dunia. Nah, ibaratnya nabinya ilmu manajemen. Gitu ceritanya. Kalau nabinya ilmu marketing ada lagi. Payol adalah satu kontributor berpengaruh atas konsep ilmu manajemen Mulai atau sudah jaringan itu. administrasi modern.
peninggalan file yang terkenal adalah 5 fungsi utama manajemen yang tadi kita bahas. Nah, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, actuating, control, memerintah, koordinasi, dan controlling. Menurut Mbah Payol, manajemen dikelompokkan dalam beberapa pola, diidentifikasikan, dianalisis. Nah, ini ada 14 prinsip manajemennya. Karena ilmu manajemen kita itu ada 2 kiblat, kalau kalian pahami. Anglo-Saxon dengan kontinental. Jadi, soal kedua, biar kamu stres lagi, apa itu Anglo-Saxon? Ya kan? Dan kontinental. Ini kamu cari nih, apa maksudnya itu. Karena ini dasar-dasar kalian sarjana manajemen, kalau yang dasar kayak gini kalau nggak paham ya sudah. Nggak apa-apa sih, yang penting lulus. Oke, lanjut. Ini dia. Oke, bosku, kita balik lagi ke PowerPoint. Bentar Pak, soalnya tadi Pak. Ya. Ini soalnya. Memahami ini nih, ntar. Perbedaan kiblat antara Anglo-Saxon dan kontinental. Yang menyebabkan orang berbeda cara memahami ilmu manajemen. Jadi kamu cari Anglo-Saxon dan kontinental ini apaan sih? Nah, itu dah soalnya. Sudah nyatat belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah, bosku. Pak. Ya, sabar bosku. Biar aku tarik napas dulu. Nah, Siap. minum lagi. Jangan lupa minum air putih, Pak. Jangan lupa minum, Pak. Susah ngajar kayak gini ya. Misalnya aku ke Sangatta ikut mancing aku ke tempat Pak Ismail, jadi nggak bisa lagi aku gara-gara kopat-kopit nih. Pak Angga. Ya, siapa itu? Padel kah? Siapa itu? Enggak sopannya. Nggak apa-apa, itu orang gagah kita itu. Nah, lanjut. Nanti aku ke Sangatta mungkin minggu-minggu ketiga. Mau mancing. Lanjut di sini. Oke. Emang Bapak Nanti Mana, kita bahas, kita lanjut materi dulu, bosku. Oke. What manager do? Jadi intinya kita memerankan fungsi dari si nabinya tadi, si Mbah Payol tadi. Bagaimana kita mengontrol secara strategik, manajemen, dan operasional. Ya kan? Plan, merencanakan, organisis, dan secara langsung. Jadi inti-intinya ini, nanti ini akan kita pahami pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara garis besar, inilah intinya di sistem informasi manajemen. Bagaimana kita mengendalikannya. Apa yang dikendalikan di sini? Merencanakan staf, organisasi, bagaimana pengendalian. Pokoknya inilah plan direct 5 fungsi manajemen. Ya kan? Yang menurut si Nabi, si Payol. Apa yang dikendalikan? Bagaimana dalam level strategic planning, bagaimana manajemen control level, bagaimana dalam proses operasional. Oke, aku lanjutkan aja. Makin pusing nanti kamu. Artinya obatnya bereaksi, coy. Lanjut di sini, what manager do? Ada lagi Mintzberg rule. Ada lagi Mintzberg. Siapakah Mintzberg? Kita copy lagi, coy. Kita cari tahu siapa Mintzberg. Ntar aku buka lagi Mbah Google. Oke, nah ini Mintzberg. Mintzberg adalah salah satu tokoh manajemen, ya kan? Ini ada ceritanya, videonya. Tapi as a manager, kamu mungkin harus memenuhi berbagai macam perbedaan dalam setiap aturan setiap harinya, ya kan? For instance, as well as leading dalam, apa pulang ini? Nah, for as leading your team, bagaimana cara memimpin timmu? Kamu harus menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana menegosiasikan sebuah kontrak,
bagaimana merepresentasikan di perusahaanmu dari sebuah pertemuan, bagaimana approving, menerima permintaan dari sebuah sistem informasi yang baru. Jadi Mintzberg ini salah satu tokoh ilmu manajemen yang baru. Dan itu diterapkan di sini. Pokoknya paham, enggak paham kamu. Bisuara. Bagaimana interpersonal rules, ya kan? Bagaimana tentang figurnya, bagaimana tentang kepemimpinannya, ya kan? Bagaimana tentang apa ini liaison nih? Nggak tahu aku liaison apaan. Lanjut aja. Bagaimana tentang mengelola informasinya, tentang memonitor informasi, mendiseminator informasi, ya kan? Berinformasi bagaimana berbicara terhadap orang. Oke, nanti PowerPoint ini kubagikan di grup WA. Silahkan nanti dipelajari, buka di sini, ketik Google Translate, cari artinya. Yang susah adalah menginterpretasikan yang kayak gini. Keputusan, aturan-aturan dalam keputusan tadi, ya kan? Decision rules, tentang bagaimana seorang entrepreneur, bagaimana distribution handle, ya kan? Bagaimana mengalokasikan sumber daya, bagaimana negosiasikan. Ini ciri khasnya si Mintzberg sesuai dengan apa yang ada di cerita di sini. Ini ciri khasnya si Mintzberg. Lebih sederhananya ini ceritanya berdasarkan apa yang ada di sini. Mudahan kamu ngerti bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti kayak gini. Translate atau terjemahan. Usahakan ya. Jangan cuma bahasa Banjar aja ikam kuasai, coy. Ya kan? Enter terjemahannya. Kok nggak ada ya? Nah, Google-nya juga lagi hang. Oke lah, pokoknya kayak gitu ya. Cara terjemahkan, cari di Google, buka terjemahan. Ku lanjutkan lagi. Unsur sumber daya manusia tadi, ya kan? Dalam mengelola sumber daya manusia, bagaimana kita memanajemeni si manusianya? Bagaimana kita menambah pengetahuan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita tingkatkan skill-nya, ya kan? Bagaimana kita tingkatkan experience-nya, pengalamannya. Lalu tidak lupa bagaimana mengatur attitude-nya. Karena ini unsurnya kita mempunyai ilmu, kita mempunyai skill, kita punya pengalaman, kita punya adab atau attitude. Ini 4 sumber ini kalau kita ibaratnya kita pintar mendudukan dalam diri kita, itu namanya sumber daya manusia yang kompeten. Dan susah dicari kayak gitu. Dan ciri khas seorang manajer, dia ilmu dia punya, skill dia punya, ya kan, tentang kemampuan teknisnya, pengalaman dia punya karena perjalanan hidupnya penuh derita, dan akhirnya dia punya adab di sini. Bagaimana attitude dan sikapnya ketika ada masalah dalam sebuah perusahaan, apalagi masalah di hidupmu. Intinya bagaimana sumber daya manusia ini bisa maksimal. Itulah fungsi manajemen. Oke, sebelumnya aku pengen tanya, kita diskusi. Kenapa ada ilmu manajemen? Aku tanya ke kalian. Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada manajemen? Untuk mengatur, Pak. Ada yang bisa jawab? Bantu aku jelaskan. Kenapa ada agar kita manajemen? bisa Untuk menjaga melaksanakan yang untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang lain. Untuk mencapai tujuan, Pak. Untuk mencapai tujuan. Apalagi? Aku cari untuk kita bisa mengatur, memerintah, dan mengontrol, Pak. Iya kah? Oke. Kalau ini nih, ntar aku yang milih yang jawab ya. Aku lihat muka-mukanya lagi santai-santai. Di sini Fatimah Ajahra, apa? Kenapa ada manajemen? Agar kita bisa mengatur waktu, Pak. Mengatur waktu. Terus yang mukanya stres, Tuti Alawiyah. Ayo. Mikrofonnya dulu sayangku. Baikin. Ya. Untuk mengatur organisir, Pak. Oke. Cukup enggak nih? Jadi sebenarnya ya, kalau Udah kalian cukup. mau tahu kenapa Terus, ada manajemen, manajemen itu hadir ketika ada masalah.
Jadi setiap ada permasalahan, di situ ada solusi kan? Solusinya itulah perlu di manajemen kita selesaikan. Jadi manajemen itu hadir ketika ada masalah, itu intinya. Kalau kalian ditanya sama dosen-dosen, kenapa ada manajemen? Karena ada masalah, Pak. Jadi masalah harus dimanajemenin. Itu paling sederhana jawabannya. Kalau fungsi manajemen, planning, organizing, activating, ya kan, controlling, itu fungsinya ya. Tapi kenapa ada manajemen? Karena ada masalah. Nah, itu rahasianya. Jadi kalian kuliah S1 manajemen karena kalian orang-orang yang bermasalah. Itu ceritanya. Sampai aku kuliah S3 ilmu manajemen kan aku juga banyak masalah. Itu aja intinya. Nah, oke, lanjut. Nah, nih. Skill dari manajemen adalah kalian bagaimana bisa berkomunikasi dan bagaimana kalian problem solving, bagaimana mengatasi masalah. How can an information specialist help? Wah, itu bahasa Inggrisnya soknya ya. Bagaimana kita bisa dengan kemampuan spesialis kita itu menyelesaikan dari atau membantu permasalahan yang ada. Bagaimana informasi yang kita miliki bisa membantu permasalahan. Oke, lanjut lagi. Ini dia. Problem solving information come in many form. Problem solving, penyelesaian permasalahan, ya kan? Penyelesaian masalah-masalah informasi tadi datang dari berbagai macam bentuk. Masalah dari internal kita, di perusahaan kita secara internal, atau dalam pribadi, dirimu secara pribadi, secara internalnya bermasalah, ya kan? Atau di luarmu, eksternal, permasalahan yang berupa yang ada di luar. Nah, permasalahan internal, nah ini dia permasalahan internalnya. Bagaimana laporan terkomputerisasi, bagaimana laporan yang tidak terkomputerisasi, bagaimana permasalahan surat menyurat dan memo, bagaimana permasalahan di email, bagaimana periodical secara periodek. Laporan-laporan ini terlaporkan, ini yang tertulis, dan ini masalah yang ada di lingkungan perusahaan secara umum. Lalu bagaimana secara oral permasalahannya, ya kan? Bagaimana menschedule sebuah pertemuan kayak Jom tadi ya, bagaimana si Saipul dan kawan-kawan menschedule permasalahan dosen-dosen mengajar pakai Jom, ya kan? Itu salah satu teknik sistem informasi manajemen juga tuh. Ada dosen yang paling siap ngajar, karena aku kapan siap nggak siap, ngajar aja aku. Jadi aku yang ngajar duluan. Bagaimana merubah schedule, bagaimana hubungan telepon, bagaimana voicemail, ya kan? Intinya ini adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan di sistem informasi manajemen tadi. Lanjut, slide selanjutnya. Pengetahuan tentang manajemen itu kalian minimal ada 3 unsur kalau harus kalian pahamin. Komputer literasi, informasi literasi, kemampuan kalian mengelola informasi. Sebentar, ada iklan sedikit. Sudah ikut? Ahmad Zulkifli. Ya. Oke. Lalu bagaimana, apa perbedaan dari komputer literasi dan informasi literasi? Mau ku jadikan soal ketiga enggak ini? Kira-kira bisa nggak jawab? Halo manusia. Halo, monggo silakan. Bebas aja, Pak. Oke ya. Kamu tahu bedanya antara komputer literasi dengan informasi literasi, kamu harus tahu bedanya ya. Ini enggak usah ku jadikan soal biar jadi bahan perenungan kamu pada saat tengah malam, ya kan? Ku lanjutkan aja. Nah, kita mau berbicara tentang sistem informasi manajemen, berbicara lagi mengenai sistem. Nah, dari setiap sistem ada yang namanya komponen, ya kan? Komponen adalah bagian dari sistem yang bisa kita kendalikan is on operasi dalam rangka apa itu? Is on operasi dalam rangka operasi. Apa yang kita kendalikan dari sistem komponen tadi? Intinya yang kita kendalikan di sebuah sistem adalah bagaimana mengendalikan proses input dari informasi tadi. Nah, contohnya gini. Apa bedanya data dan informasi?
Soal ketiga, biar kamu nggak pusing. Beda data dengan informasi. Soal ketiga. Habis sudah, nggak ada lagi PR aku. Nanti pertemuan akan datang 3 soal lagi. Jadi kalian kumpul soal, sekalian itu proses absensi perkuliahanku juga, selain tadi Piajom ini. Sudah dicatat belum? Sudah, Pak, sudah. Oke, Belum, bosku. Belum Pak. Sabar Pak ya, sabar. Oke, bosku. Kita sabar menunggu. Jadi planningnya kapan mau dikumpul ini tugasnya? Habis ini perkuliahan, kamu cari jawabannya, copy paste punya kawan, tidak masalah. Yang penting kumpul. Pak, ini kumpulnya lewat WA kan? Ya. Kumpulnya lewat Ya, WA, nanti kan? aku kasih linknya, kalian tulis tangan, kalian foto, jadikan PDF, upload di Google Drive. Google Form nanti aku bagikan. Sekalian kalian ketika ngupload, berarti kalian absen. Oh iya. Ya, Itu Pak. tapi ada jangkanya kan? Ada jangkanya kan, Pak? Ya Pak. Jangkanya, pokoknya kalau bisa sih malam ini juga, biar kamu gak ada beban hidup. Ya kan? Oh, siap, Pak. Siap. Ya. Kasih, Pak. Oke, aku lanjutkan ya. Pak, kalau posisinya nggak di rumah gimana, Pak? Nggak apa-apa. Nanti juga nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, nggak usah dipersulit hidup tuh, karena hidupmu sudah sulit. Oke, Siap, Pak. lanjut. Siap, Pak. Ya Pak, siap. Oke ya. Intinya bagaimana tadi, data tadi di-input, ditransformasikan menjadi output. Outputnya apa? Berupa informasi. Nah, itu nanti kamu ceritakan tuh maksudnya apaan di tugasmu. Oke, lanjut. Di sini bagian ke-18. Open versus closed system. Dalam sistem informasi manajemen, ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup, ya kan? Jadi, disinilah kalian wajib membatasin kapan informasi ini layak untuk di-expose, dibuka di depan orang, apakah informasi ini jangan dulu disimpan untuk orang banyak. Informasi harus bersifat tertutup jika informasi ini kira-kira nanti orang ketika membacanya yang di luar akan jadi misunderstanding, ya kan? Terus informasi ini ketika harus kita tutup apabila informasi ini hanya digunakan untuk manajemen perusahaan kita dan orang lain tidak perlu. Jadi ngapain kita sebarkan, kan? Ibaratnya rahasia sama aib dirimu tuh kamu bisa tutup rapat-rapat, ya kan? Kalau kamu buka ya sudah, sama aja kamu mempamerkan keburukanmu ke orang lain. Nah, begitu juga informasi terbagi menjadi open system. Di sini connected is environment by means of resource flow. Kemudian closed system not connected, tidak terhubung dengan lingkungan sekitar. Kalau yang open saling berkaitan dan berkorelasi. Contohnya apa? Sistem informasi yang terbuka itu contohnya laporan keuangan di perusahaan-perusahaan itu diupload di website perusahaan atau di bursa efek, nanti para investor atau kita para mahasiswa membaca laporan informasi tadi. Walaupun tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Begitu ceritanya. Oke, lanjut aja. Daripada mau makin tidak paham ya. Nah, lanjut di sini sistem. Nih, sistem bisa dibangun, bisa dibuat, ya kan, dari berbagai macam subsistem atau dari bagian-bagian elemental parts. Sistem terdiri dari sistem A, B, A3, ya kan, B1, B3 dan elemental part-nya itu. Inilah sebuah sistem. Ini kembali ke sebentar bahan ajarku yang tadi yang pertama. Kembali ke bahasan yang pertama tentang yang ini. Ini dia. Kembali ke sini. Jadi semua sistem informasi itu saling berkorelasi. Intinya ada di sini semuanya. Ya kan? Nah, ini nanti ini aku bagikan lah ya. Urusan kamu baca enggak paham, enggak paham, yang penting aku bagikan. Oke, lanjut. Ada lagi sistem yang fisikal dan konseptual. Ini dia ceritanya. Sistem yang bersifat fisikal, contohnya apa? Nih proses bisnis dalam sebuah perusahaan, sebuah bisnis. Kemudian compose of physical resource, ya kan? Komponen-komponen yang terkompos dari physical resource. Ada lagi yang berupa konseptual, ibaratnya berupa rencana, ya kan?
ibaratnya strategi ke depannya nih perusahaan harus mau ngapain, itu harus terkonsepkan. Nah, contohnya apa? Represent a physical system, uses conceptual resource, data dan informasi. Oke, aku lanjutkan aja. A system view. Sebuah operasi bisnis are embedded within a larger environmental setting. Tujuannya apa? Mengurangi kompleksitivitas. Jadi sebuah bisnis operasi itu apa ya? Harus bagaimana caranya mengurangi kerumitan gitu. Nah, jadi sebuah perusahaan yang baik itu perusahaan yang harus bagaimana dengan adanya sistem informasi, kerumitan yang kompleks itu kita kurangin. Itu maksudnya reduce complexity. Kemudian membutuhkan objek yang bagus, ya kan? Membutuhkan apa ya? Proses-proses yang dengan proses-proses yang sifatnya objektif, ya kan? Itu yang masuk akal, yang mudah, itu dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem. Kemudian bagaimana emphasis? Apa tahu emphasis? Ada yang tahu enggak emphasis artinya? Emphasis. Emphasis ini kalau nggak salah menekankan. Coba aku buka Google, apa itu emphasis? Untungnya kuliah online. Mau nggak mau, jadi buka online juga kita ya. Terjemahan. Iya. Empati itu menekankan. Menekankan ya? Oh. Tekanan, iya. Oh iya, Iya, ini aku nggak bisa dari tadi nih, translate-nya Google-ku. Paksa pakai otakku aja terjemahkannya. Nanti kalau aku salah bahasa Inggris, kamu baiki ya. Maksudnya aku lama di Samarinda, jadi aku menguasai bahasa Banjar. Nah, bagaimana kita emphasis working together? Bagaimana kita tekankan selalu kita bekerja secara Sama Pak Elun juga bahasa Banjar. Nah, bagaimana acknowledge interconnection? Apa itu acknowledge? Ada yang tahu? Acknowledge. Acknowledge itu apa ya? Menguraikan kalau nggak salah. Ada yang tahu? Acknowledge. Mengakui atau menyatakan. Menyatakan, ya kan? Bagaimana menyatakan sebuah dari interconnection. Bagaimana kita mendapatkan nilai dari sebuah value. Inilah syarat sebuah sistem di sini. Sistem itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ini syarat sebuah sistem. Cobanya aku dapat PowerPoint-nya versi terjemahan bahasa Indonesia, lebih mudah lagi aku jelaskan. Karena ini bahasa Inggris yang aku dapat, mau nggak mau kita sok-sokan jadi orang bule. Oke, ini tentang data dan informasi, ya kan? Informasi prosesor kayak elemen dari konseptual, komputer, non-komputer, atau kombinasi. Data adalah bahan mentah yang ditransformasi menjadi sebuah informasi. Ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Oke, lanjut. Nah, inilah evaluasinya dari computer-based informasi sistemnya. Sekarang, sistem informasi manajemen yang berbasis komputerisasi itu dimulai dengan yang pertama, pengelolaan datanya lebih mudah, ya kan? Bagaimana manajemen informasi sistemnya? Contohnya pada tahun 1964, IBM mempromosikan sebuah konsep di mana menjual dispel dan terminal. Jadi IBM ini yang mempromosikan komputer pertama kalinya. Kemudian bagaimana decision support system pada tahun 1971 nih. Dikenalnya. Mulai ada namanya sistem pengambilan keputusan. Dengan ada komputer kayak gini, pergerakan saham kayak gini. Keputusannya langsung silahkan beli saham. Saham lagi anjlok. Cuman, dengan adanya COVID kayak gini, kalian nggak usah bermain saham. Duitnya disimpan, ditabung, jangan main di sektor non-real kayak saham kayak gitu. Hancurnya perusahaan penerbangan di Amerika sekarang gara-gara hancurnya ekonomi di Amerika sekarang gara-gara para pekerjanya, para karyawan orang-orang di Amerika itu duitnya itu
sedikit yang disimpan untuk ditabung. Rata-rata diinvestasikan ke dalam bentuk saham. Dan yang paling liquid saham itu adalah di penerbangan. Ternyata gara-gara corona penerbangan tutup, ya kan? Nah, tutupnya penerbangan ini hancur ekonomi di Amerika gara-gara itu. Makanya lebih baik ketika punya uang kalian investasi di sektor real, nanam cabai, nanam singkong, ya kan? Di situ yang padat karya. Daripada kalian investasi di situ. Investasi yang di saham. Kecuali kalian investasi emas, investasi tanah. Nah, itu nggak ada habisnya. Nah, itulah sekedar pengetahuan umum. Aku lanjutkan aja. Nih, ini yang penjelasan yang tadi. Computer based informasi system itu terdiri dari accounting system, manajemen informasi sistem yang kita pelajari sekarang, sistem pengambilan keputusan, bagaimana mengelola virtual office seperti Tokopedia dan lain-lain, bagaimana meningkatkan pengetahuan kita terhadap sistem itu sendiri. Atau di sini sistem knowledge base, ya kan? Oke. Nah, disinilah intinya. Manajemen tadi ada masalah, didiskusikan, keputusannya apa kan, lahirlah di sini problem solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi apapun organisasi yang kayak kita kelola, intinya di situ, bagaimana memanajemen masalah. Lalu di bagian chapter 1, bagaimana memahami informasi service. Informasi spesialis memiliki full-time responsibility for pembangunan dan bagaimana memaintenance segala sesuatunya yang berbasis komputer. Itu intinya sekarang. Bagaimana memaintenance, membangun sebuah informasi berbasis komputer. Itulah fungsi pelayanan dari informasi. Kita lanjut lagi ke ini. Nih. Rantai komunikasi secara tradisional pada zaman bahari kayak gini. User, ada database administrator, ya kan? Ada sistem analis, ada network spesialis, ya kan? Ini yang bikin software-software menginput database kalian, database gaji kalian, ya kan? Ini yang memikirkan merancang bagaimana sistem penggajian itu harus tersistem, mulai dari karyawan absensi sama karyawan keluar, dengan memegang caps lock, masuk di komputerisasi, langsung muncul dia datangnya kapan, keluarnya kapan, lemburnya berapa, dihitung semua ya. Terus bagaimana jika karyawannya itu tidak di kantor, ini membutuhkan jaringan, bagaimana dia absensinya secara online, khususnya kayak copet-copet sekarang ini. Sekarang work for home. Jujur aja corona nggak usah ditakutin, yang ditakuti adalah kalau kita dibersini orang yang kena virus corona. Kemudian di sini, inilah tugasnya, sistem analis, programmer, operator, baru komputer. Ini secara tradisionalnya. Oke, lewatkan, ini tidak penting. Lanjut di sini. Nih, end user computing, bagaimana membangun setiap bagian dari sebuah aplikasi, bagaimana spesialis informasi ini berperan sebagai seorang konsultan untuk membangun informasi di perusahaan kita. Nah, bagaimana stimulannya dari end user computing, ya kan? Apa nih maksudnya? Dengan kita memanfaatkan end user computing, dengan kita memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang, otomatis kemampuan kita tentang literasi tentang komputer wajib berkembang, ya kan? Yang kedua, sekarang semakin berkembang, semakin murah tuh, adanya low cost hardware on the PC. Kalau zaman dulu segala sesuatu tuh mahal, sekarang semakin murah. Kalau dulu perlu komputer, sekarang perlu handphone Android yang serba canggih kayak sekarang ini, ya kan? Bagaimana ini menguasai pre-return software, electronic spreadsheet. Ini nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ini baru pengantar. Nah, informasi sistem dan end user computing, intinya posisinya di mana? Intinya ini semuanya. Seorang spesialis informasi, dia mensupport seorang user atau pengguna, ya kan, bagaimana bisa menggunakan komputer ini, bisa berkomunikasi dengan komputer. Itulah tugasnya seorang spesialis informasi. Dan posisinya apa di sini? Kita sebagai sarjana manajemen, posisinya kita di sini. Nah, ke depannya. Andai kata kita bujuran, kita memahami. Kalau enggak apa-apa, enggak masalah sih ya.
Yang penting kuliah lulus, sarjana, sip, wisudanya online. Oke. Lalu bagaimana menjustify di computer based information system, ya kan? Secara justify, intinya secara ekonomi mengurangi biaya, kemudian mengurangi persediaan dalam investasi untuk persediaan, kemudian meningkatkan produktivitas. Ini ceritanya. Secara non-ekonomi, dengan adanya segala sesuatu yang berbasis komputer tadi, akan meningkatkan nilai, perceived value. Jadi nilai perusahaan kita yang terkomputerisasi dengan, contoh sederhananya gini, ngomong menerjemahkan ini susah, aku sederhanakan ceritaku. Gojek, kalian tukang ojek yang biasa tanpa online, dengan Gojek yang sistemnya online, ya kan? Jauh lebih secara non-ekonomik, lebih perceived value-nya daripada Gojek biasa kan? Ibaratnya kita punya aplikasi Gojek, ya ibaratnya kita punya pancing tuh. Jadi umpan kita lempar, tinggal ikan mana yang nangkap, ya kan? Sejauh itu. Dengan dibandingkan kita duduk nongkrong secara ojek yang biasa, nunggu orang datang. Nah, dengan adanya sistem informasi terkomputerisasi, jelas Gojek lebih menang. Dan mohon maaf, sekarang taksi-taksi lokal, taksi-taksi ini akan tersingkirkan nanti. Dengan adanya sistem informasi ini, akhirnya taksi-taksi yang angkot-angkot itu akhirnya tersingkirkan. Orang lebih milih naik Grab atau Gojek yang pakai Gokar, ada AC-nya, murah, diantar sampai rumah, daripada angkot ya, jalan lagi ke sana-sini. Inilah sekarang, mau ndak mau mereka yang usaha-usaha yang Gojek itu harus meningkatkan diri. Bahkan ke depannya, bisa hilang yang namanya angkot nanti ke depannya. Itu lihat aja ke depannya. Kalau mereka ndak mulai hijrah tuh ke usaha yang mana atau meningkatkan diri lagi, usahanya lebih diper ini. Nah, Iya Pak, banyak sekarang usaha-usaha konvensional ini mati gara-gara hadirnya online. Online. Ya mau ndak mau sekarang kayak gitu, karena sekarang sudah zamannya, sudah wiswayahe kalau orang bilang. Era Mau ndak mau. kan. Mau ndak mau mereka harus ke usaha yang lain kayak padat karya, jadi petani, atau mereka juga upgrade, mereka juga online Ya, juga. inovasi. Berinovasi. Nah sekarang, ya sekarang intinya kita dengan adanya informasi ini, dengan kita sebagai mahasiswa, ya. Bapak, Ya. izin Pak. Mulip. Izin keluar dulu Pak. Oh ya, enggak masalah. Nanti aku upload di YouTube. Bentar ya Pak. Yo. Ini tinggal 2 slide lagi selesai kok kita. Bagaimana sekarang dengan adanya sistem informasi kayak gini ya, yang merupakan salah satu 5 dari sumber daya yang penting dalam kehidupan kita, bisa kita maksimalkan. Bagaimana kita memaksimalkan perangkat teknologi informasi. Sekarang bukan cuma komputer, handphone kita juga maksimalkan ya. Bagaimana sebuah sistem kita integrasikan dari sebagai elemennya dalam rangka kita kerja, baik secara fisikal maupun konseptual. Dan bagaimana kita mengelola data dan informasi tadi, supaya menjadi sesuatu berguna bagi diri kita. Ini kesimpulan pertemuan hari ini. Dan yang terakhir, Computer Based Informasi System itu terdiri dari komponen akuntansi informasi sistem, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pengambilan decision support system, sistem pengambilan keputusan, sistem komputer tadi berhubungan dengan virtual office, komputer gaib kalian, kantor digital kalian, kemudian bagaimana knowledge based system, sistem pengetahuan kalian. Nah, bagaimana sekarang end user computing trendnya ini menyikapi orang-orang sekarang sudah mulai online apanya, ya kan? Dan terakhir, bagaimana dengan kita menguasai sistem informasi manajemen, kita bisa membangun nih computer based information development-nya. Nah, pertemuan hari ini di situ intinya. Itu satu topik di buku ini tuh, kalau kalian mau baca bukunya. Oke. Sebentar, kita stop share-nya. Ada yang ditanyakan? Ini ceritaku kurang lebih luar biasa nih hari ini. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang.
Nanti kukirimkan linknya ya ke grup WA, tugasnya kukirimkan. Siapa? Oke, Siap, Pak. Siap. ini Siapa? aman semuanya ya. Aman, Pak. Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman. Aman. Oke, kita akhiri dulu perkuliahan kita malam ini. Nanti Siapa? kalian Terima coba kasih. jawab itu 3 pertanyaan. Kalian ketik aja, habis itu jadikan PDF atau tulis tangan, foto, jadikan PDF baru diupload. Itu versinya aku kayak gitu kalau perkuliahan mata kuliahku. Oke, kalau nggak ada, aku akhiri perkuliahan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat kita semua, bebas dari cedera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Sehat juga, Pak. Yo, Sebentar, Pak. Langsung Rezekinya, Pak. suaranya. Selalu, Pak. Lancar rezeki. ya. Tidur. Yo, Bentar guys, ini cutting mau ngomong. Cutting mau ngomong tuh guys, bentar guys. Ayo, cutting bosku. Pak, saya, Pak. Ya, Sudah selesai, Pak ya? ya sudah. Oke. Apa nih, ada cutting kah? Penyampaian apa nih, cutting? Silakan.